Nggih. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Hajjah Muzdalifah, yang semoga beliau beserta keluarga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus segenap pengurus Majelis Taklim Fatimah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu juga dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Izin saya minum dulu nggih, mumpung masih hangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Sore ini insyaallah kita akan mencoba membahas tentang wakalah. Wakalah itu pendelegasian, perwakilan, tentang perwakilan. Pakai kaf wakalah. Wakalatun itu artinya pendelegasian, ya, atau perwakilan. Ini penting untuk kita pahami karena ternyata ini salah satu bentuk akad. Jadi misalnya Bu Hera datang ke satu tempat mengatakan saya mewakili warung kita. Ternyata tim warung kita tidak pernah mewakilkan ke Bu Hera. Maka Bu Hera berarti telah ghosab. Ghosab itu menggunakan hak orang tanpa seizin orang itu. Nah, itu tidak boleh dalam Islam. Jadi ngaku-ngaku menjadi wakil padahal tidak pernah mewakili. Jadi mewakili itu ada akadnya, nggak sembarangan. Saya datang mewakili siapa, saya datang mewakili lembaga apa, itu harus ada akad perwakilan, ya. Dan ini nanti bisa melebar kemana-mana, termasuk diantaranya dalam masalah akad nikah. Jadi akad nikah itu kalau walinya tidak berkenan menjadi wali secara langsung, entah karena satu dan lain hal, terus mendelegasikan pihak KUA atau
tokoh ternama atau tokoh terpercaya untuk menjadi wali bagi anaknya, mewakili dia, itu boleh, tidak apa-apa. Itu seperti itu. Bahkan termasuk menerima akad. Sebenarnya akad wakalah itu banyak kita lakukan sebenarnya ketika kita bertransaksi di mall-mall, di minimarket. Itu kan yang jualan bukan pemiliknya langsung. Iya. Yang jual adalah karyawannya kan, iya. Nah, itu kasirnya itu mewakili, atau yang bertugas di minimarket itu mewakili yang punya itu. Itu seperti itu. Nah, ini penting untuk kita pahami, karena jangan sampai begini nanti. Kita ini kalau kemarin contoh pas kurban ya misalnya, ada masjid itu jual kambing, jual sapi. Padahal pihak masjid itu tidak punya kambing, tidak punya sapi. Tapi ngomongnya jual. Saya jual kambing, saya jual sapi. Padahal dia nggak punya kambing, nggak punya sapi. Terus jamaah datang, saya beli sapi yang tipe super A, apa macam-macam lah. Padahal dia nggak punya sapi misalnya. Maka akad jual beli ini tidak sah. Ya karena tidak ada pemindahan hak, karena dia nggak punya sapi. Yang betul bagaimana? Dia itu kan ada orang beli, dia baru nyari kan. Nah, berarti lebih tepat akadnya bukan jual beli, tapi tolong belikan. Iya, maklar nanti itu, maklar. Jadi maklar itu. Betul, itu boleh kalau gitu. Kalau pihak masjid pengen menjual langsung, caranya gampang. Temui yang punya sapi. Misalnya Pak Tri Prasojo punya peternakan sapi misalnya. Nah, itu datang, saya sebagai pihak masjid datang ke Pak Tri. Pak Haji Tri, kula izin menjualkan sapi panjenengan. Begitu Pak Tri bilang, "Oh nggih, monggo Ustaz, monggo. Ini dari saya harganya sekian, jangan cari untung sendiri enggak apa-apa. Atau jangan dijual lebih ya, segini aja nanti dapat fee dari saya." Nah, itu boleh baru. Nah, saya sebagai pihak masjid, jamaah datang, "Ini Pak, sapi kami ini Pak." Saya ngomong gitu karena maksudnya sudah izin ke, ya ini sapi yang kami punya Pak ini. Karena saya sudah mewakili itu. Nah, itu boleh, baru boleh. Itu akadnya baru sah. Sebenarnya nanti ini juga erat kaitannya nanti berhubungan dengan akad-akad yang sekarang banyak terjadi, yang mungkin orang kalau nggak hati-hati dalam berakad bisa salah nanti, seperti jastip misalnya. Jastip, jasa titip ya. Jasa titip. Misalnya Bu Haji Taufik lagi ke Dubai. Oh, kan ada coklat Dubai yang terkenal. Misalnya Bu Haji Taufik. Bu Haji Taufik, mumpung ibu nama siapa, lupa nama aslinya Ibu. Bu Rahma ya, Bu Rahma. Saya yang itu namanya suami aja. Bu Rahma, Bu Haji Rahma, ini saya titip ya. Katanya coklat Dubai itu enak-enak misalnya gitu. Ya misalnya. Ini nitip saja atau apa ini? Akadnya apa ini gitu. Nah, jadi harus clear, harus clear dulu. Nah, kalau misalnya Bu Haji Rahma ini misalnya beliau di sana melayani jasa titip. Ayo nih, saya lagi di Dubai nih, siapa yang mau nitip? Nah, tapi nanti ada jasanya misalnya. Ada komisinya. Oh, berarti ini akadnya bukan wakalah berarti. Akadnya bisa saja ijaroh. Ijaroh itu gini, ijaroh itu maksudnya. Ijaroh itu gini. Minta tolong kepada Ibu Rahma untuk belanja coklat. Nah, nanti Ibu saya kasih upah deh. Gitu. Nah, terus uangnya idealnya transfer dulu. Jangan pakai uang beliau dulu. Kalau pakai uang beliau dulu, itu khawatirnya masuk dalam kategori riba, khawatirnya. Walaupun sebenarnya itu dua akad yang berbeda sebenarnya, karena ada ujroh sendiri, ada pinjam sendiri. Kalaupun misalnya pinjam, Bu pakai uang Ibu dulu, saya pinjam dulu deh, nanti Bu saya kasih upah. Karena akadnya kan dua akad yang berbeda sebenarnya. Pertama, akad hutang dibayar sesuai dengan pembayaran yang sesuai. Terus lebihnya kan bukan kelebihan dari hutang, tapi ujroh, upah namanya itu. Nah, itu misalnya beliau sebagai orang yang tadi jasa titip tadi itu. Tapi perwakilan pun juga bisa, tidak ada masalah. Bu, saya tolong dibelikan ini ya.
Nah, ini mewakili ibu-ibu PKK Kemang Pratama ini. Ibu-ibu PKK ini pada nitip semua, ini mewakili ibu-ibu. Saya minta tolong ibu untuk menjadi wakil kami, atau ini istilah bahasanya ya. Kalau bahasanya mungkin bisa tidak begitu. Membelikan untuk kami ini. Ini saya transfer tadi. Bu Rahma beli di sana itu sebagai wakil dari saya yang mewakili ibu-ibu PKK yang ingin beli di situ itu. Nah, yang model begini ini tidak boleh beli kecuali sesuai dengan sesuai dengan kemauan pesanan, dan tidak boleh mencari harga yang di luar kebiasaan. Harus mencari harga yang sesuai dengan kebiasaan. Jadi nggak boleh saya punya kewenangan, saya tak belanjakan yang mahal-mahal aja, nggak boleh. Harusnya sesuai. Kecuali pesannya mahal. Pesannya yang mahal-mahal itu beda bab nanti itu. Nah, ini contoh dalam bentuk akad-akad wakalah dalam hal ini. Itu seperti itu. Nah, demikian juga nanti masalah beras juga bisa lah dikait-kaitkan kemudian dihubungkan kemana. Itu seperti itu. Definisi wakalah. Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati rahimahullah mendefinisikan wakalah dengan dua pengertian yang berbeda. Pertama, secara bahasa yaitu penyerahan tanggung jawab. Jadi tadinya itu tanggung jawab seseorang dilimpahkan kepada orang lain untuk melaksanakan. Ini secara bahasa. Kalau secara syar'i yaitu memasrahkan sesuatu yang bisa dipindah kepada orang lain. Dengan catatan memang tanggung jawab itu memang bisa dipindahkan. Kalau yang nggak bisa dipindahkan tidak boleh. Contoh gini misalnya, contoh ya, sholat. Aku lagi malas sholat, kamu deh mewakil saya sholat. Ya nggak boleh itu. Wakil sholat tidak boleh diwakilkan. Tapi ada nggak ibadah yang bisa diwakilkan? Ada haji iya, haji badal itu. Atau di antara ibadah haji itu ada beberapa kegiatan yang bisa diwakilkan seperti melontar jumroh. Ya, maaf ya kalau yang kalau yang reguler kan maktabnya jauh itu. Buat jauh misalnya gitu. Nah, itu kan kalau jalan dari maktab ke mazmar tempat melempar jumroh itu kan lumayan keju. Nah, itu yang sepuh-sepuh, yang yang sudah berkesulit lah. Bisa sih nyewa kursi tahun 2019 itu 400 real. Enggak tahu sekarang berapa Bu Esti yang pengalaman. Oh, malah ya. Oh, sejak kapan turun? Itu berarti iya. Saat itu 400 real saat itu. Iya, saya enggak naik itu sih alhamdulillah. Cuma kan ada beberapa jamaah yang butuh naik itu misalnya. Tapi bisa enggak misalnya gini. Ngomong sama Karom itu kepala rombongan ya. Ngomong, Pak Ustadz tolong lemparkan jumroh atas nama saya. Siap, bisa diwakilkan. Nah, jadi ada ibadah yang bisa diwakilkan. Terus termasuk dalam masalah muamalah, monggo Bu, assalamualaikum. Muamalah itu ada yang bisa diwakilkan, ada yang tidak bisa diwakilkan. Dalam masalah muamalah sosial itu ada yang bisa diwakilkan, ada yang tidak bisa diwakilkan. Monggo Bu Maria mau posisi di mana? Kosong. Contoh yang tidak bisa diwakilkan, misalnya ya. Ada seorang suami lama nggak pulang ke istrinya. Terus dia telepon sama supirnya. Dul, aku suwe gak mulai bojoku Dul, misalnya. Kamu aja mewakili saya ke istri saya. Maaf ya, dalam masalah hubungan suami istri tidak boleh. Yo apa kabar? Nah, itu muamalah tapi tidak boleh diwakilkan itu. Ya. Itu namanya muamalah tapi tidak boleh diwakilkan. Nah, itu di masa jahiliyah terjadi itu di masa jahiliyah dulu. Ya dulu di masa jahiliyah terjadi. Di masa jahiliyah dulu itu gini, kalau ada seseorang pengen punya anak yang hebat, istrinya itu dititipkan ke temannya yang jagoan. Nun sewu untuk digauli, nanti begitu punya anak bibit unggul kan diakui sebagai anaknya. Nah, itu naudzubillah min syarri dzalik. Nah, itu tidak boleh titip istri begitu itu. Nah, itu namanya maksudnya dalam pengertian berkaitan dengan badan yang tidak bisa diwakilkan. Itu seperti itu. Tapi ada enggak badan yang berkaitan dengan badan tapi yang bisa diwakilkan muamalah? Ada, tadi menjadi wali nikah. Nah, itu bisa diwakilkan. Itu seperti itu. Hari ini tadi saya habis kajian ada ibu-ibu yang nemui saya. Jadi ada seorang wanita yang akan menikah
bapaknya udah meninggal, kakeknya udah meninggal, terus saudara-saudara kandungnya udah pada meninggal yang laki-laki. Terus walinya siapa Ustadz misalnya gitu? Saya bilang dari jalur laki-laki masih bisa, kayak misalnya kakak atau adik, kalau dia masih punya kakak atau adik kandung. Kalau dia punya anak, karena ini janda rupanya, punya anak laki-laki juga bisa, saya bilang gitu. Kalau misalnya minta wali hakim boleh nggak? Atau gini, walinya minta ke KUA untuk menikahkan, bisa? Oh bisa, nggak apa-apa. Kan itu perwakilan, wakil wali, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Malah saya secara pribadi itu pernah menjadi wakil menerima qabul, menerima ijab qabul pernikahan. Jadi kita gini, si laki, ya saat itu belum zaman kayak sekarang ini ya, medsos sudah, WA sudah, zaman itu belum ada WA itu, tahun 2005 sudah ada WA belum? 2005 itu sudah. Tantan. 2003, 2004 masih BlackBerry ya. Ya wis, pokoknya gampangannya zaman itu nggak semudah sekarang lah gitu ya. Ya, ya, saat itu si calon suaminya itu tinggal di luar negeri, di Qatar atau di mana saya nggak paham itulah. Nah, si wanita ini kan mau dikirim ke suaminya supaya halal, akad dulu gitu. Nah, masalahnya kan suaminya kan ada di luar negeri itu. Wah, maka dia, ya akhirnya dia supaya nanti sampai dulu nanti sudah sebagai suami istri itu. Akhirnya dia telepon saya itu. Ustaz Subhan, saya minta tolong diterima akad nikah saya atas nama saya dengan calon istri saya yang bernama ini, dengan walinya nanti ini. Oh ya, saya terima, pasrah wakil Anda kepada saya terima. Jadi begitu saya kayak nikah lagi gitu. Jadi begitu diakadkan, saya bilang saya terima nikah dan kawinnya saudari ini, binti ini untuk, nah langsung gitu, tidak untuk saya, untuk. Ya, saya terima. Itu saya gitu, itu saya pernah ngalami itu di Surabaya dulu. Jadi saya terima, ya kok kepleset. Iya kan, kalau main-main jadi beneran itu. Nikah, saya bilang saya terima nikah dan kawinnya saudari ini, binti ini, itu saya bilang itu. Untuk langsung untuk siapa? Nah, jadi langsung sah sebagai suami istri, walaupun yang bersangkutan tidak datang. Saya sebagai wakil dalam mengakad itu. Kalau wali sering itu. Kalau wali itu wakil wali itu sering kalau wakil wali itu. Itu ya. Jadi kalau itu melalui Zoom bisa ya? Bagus. Gini. Beda pendapat ulama. Soalnya gini. Di dalam rukun nikah itu kan harus hudur. Bukan ja'at tapi hudur. Hudur hadoro itu berarti dengan badannya. Nah, sehingga kalau misalnya dia akad nikahnya melalui Zoom, itu kan berarti dia nggak datang, cuman wajah sama suaranya aja yang datang, sementara orangnya nggak ada. Saat itu ada yang ditanya, tapi boleh nggak misalnya begitu itu? Saat itu belum zamannya kayak Zoom ya, mesti zaman internet biasa gitu. Boleh nggak akad nikah melalui internet gitu itu? Kata kiainya itu jawabannya gini, boleh, nanti asal hubungan suami istrinya melalui internet juga katanya. Tapi gini, ulama beda pendapat, cuman yang bagus sih sebenarnya langsung. Itu Bu Yayen ya yang Kemang Regensi ya, Bu Yayen itu yang dapat orang Turki itu kan pas pandemi itu. Itu ada dua pilihan akad saat itu. Apakah dia akan mewakilkan saya sebagai wakil untuk menerima akad nikahnya di sini, dia suaminya di sini, atau dia langsung melalui video. Ada video Zoom, pakai Zoom. Terus saat itu si suaminya bilang saya langsung, dia nggak mau mewakilkan. Oke, kalau nggak mau mewakilkan, akhirnya saya carikan hujah, argumentasi yang membolehkan. Jadi ada bulukna yang membolehkan, ada pendapat yang membolehkan itu ada. Cuman saya bilang ke keluarga Bu Yayan saat itu, kalau ingin yang semua ulama sepakat menggunakan wakil, saya bilang gitu. Terus disampaikanlah ke pihak laki-lakinya yang di Turki itu, akhirnya dia tetap kekeh mengatakan saya mau terima langsung nikahnya, saya nggak mau diwakilkan, katanya. Sudah, tidak apa-apa, saya tunjukkan ini hujahnya, pegang ini sebagai hujah, jangan sampai nanti Anda tidak tahu ilmunya, saya bilang gitu. Akhirnya
akadnya dia langsung pakai Zoom, pakai TV yang gede itu kan bisa itu kan. Jadi dia bisa kelihatan bersama dengan ustadznya yang dari Turki sana itu. Kalau Turki kebanyakan mazhabnya Hanafi ya, jadi lebih longgar dalam masalah pernikahan, lebih longgar mazhab Hanafi itu. Itu seperti itu. Saya menyaksikan yang pernikahan seperti itu yang ada di Arab Saudi. Ya. Tahun berapa lupa tuh di daerah Tanah Abang itu orang Ada. Arab sendiri loh. Iya, ya memang boleh, tapi ya itu memang ada beda pendapat. Ada beda pendapat. Itu seperti itu. Kalau sekarang teknologi udah mudah banget kalau sekarang. Ya. Allah. Terus kemudian, cuman sekarang kan seiring berjalannya waktu kadang susah juga bedakan mana asli mana AI kan. Repot juga itu. Jadi wal wakalatu lughatan at-tafwid. Jadi wakalah secara bahasa arti at-tafwid, penyerahan atau pendelegasian. Nah, sementara wal mura'ah ya. Jadi penyerahan dan penyerahan tanggung jawab lah, penyerahan tanggung jawab. Wal mura'ah itu kayak pemeliharaan, wal hifdzu penjagaan sama. Wa syar'an secara syar'i wakalah itu adalah tafwidu syakhsin amrohu ila akharin fima yaqbalun niyabata. Jadi menyerahkan atau penyerahan urusan seseorang kepada orang lain dalam hal yang dapat digantikan. Jadi catatannya harus yang dapat digantikan. Kalau yang nggak dapat digantikan tidak boleh. Tadi sudah contohkan, contohnya sholat tidak bisa digantikan. Nah, termasuk juga kemarin kalau masalah badan berkaitan dengan hubungan suami istri tidak boleh diwakilkan itu. Bahaya. Ya. Nah, pada hal-hal yang boleh diwakilkan silakan diwakilkan. Dengan kata lain, wakalah adalah memberikan wewenang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Namun ia wakilkan kepada orang lain dengan syarat tindakan tersebut memungkinkan untuk diwakilkan. Jadi ini banyak pertimbangan ya, kenapa orang menunjuk wakil. Bisa jadi karena nggak kepegang. Udah kebanyakan tugas nggak kepegang, dah kamu yang kesana, kamu mewakil saya dalam masalah ini, bisa begitu. Atau memang sengaja ngasih kerjaan orang, ya sambil ngajari, misalnya anak misalnya. Saya secara pribadi dulu ketika masih di kampung ya, itu sering mewakili ayah saya mendatangi acara-acara yang harusnya ayah saya yang datang. Itu berkaitan dengan tugas-tugas keulamaan di kampung ya, di kampung itu. Dari situ saya banyak belajar. Sehingga ketika selesai saya terjun di masyarakat yang benar-benar saya yang dilibatkan saat itu, saya sudah nggak kagok lagi gitu loh. Rupanya ayah saya bukan tidak punya waktu, ayah saya punya waktu, tapi sengaja beliau Allahyarham itu mendelegasikan saya untuk melatih saya, supaya saya itu terbiasa. Nah, jadi kadang pendelegasian itu karena untuk melatih juga bisa, itu seperti itu, supaya ngerti seluk-beluk tugas keulamaan di kampung itu bagaimana, nanti kalau terjun masyarakat biar nggak kaget bla bla bla, itu seperti itu. Namun agar praktek ini menjadi sah perlu syarat dan rukun yang harus dipenuhi, baik yang berkaitan dengan pihak yang mewakilkan mewakil maupun pihak yang menerima wakalah wakil ya. Syarat rukun dan syarat wakalah. Syekh Dr. Mustafa Al-Khin dan kawan-kawan menjelaskan rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam akad wakalah ada 4, yaitu orang yang mewakilkan, namanya mewakil, orang yang mewakilkan. Ya otomatis kalau nggak ada yang mewakilkan ya bukan wakalah namanya. Itu. Apa contohnya? Ada orang mewakilkan ke orang lain, tidak lama dia mati. Nah sudah, dengan matinya yang mewakilkan akad wakalah putus berarti. Ya, contoh gini misalnya, ini contoh. Kapan hari ada orang konsultasi waris dengan saya. Jadi ada seorang yang meninggal dunia dalam keadaan sudah tidak punya saudara, sudah meninggal semua saudaranya. Dia nggak punya istri, nggak punya anak. Tapi dia punya keponakan dan punya anak angkat. Nah, keponakannya banyak kalau anak angkatnya cuma 1. Terus dia pesen ke anak angkatnya itu. Dia mendelegasikan pas hidupnya itu dalam bentuk surat
wasiat. Lebih tepatnya sih wasiat sebenarnya, tapi ini seperti semacam pendelegasian. Bahwa tolong harta saya itu dibagi rata kepada para keponakan-keponakan. Selain dari hak kamu yang sudah saya berikan itu. Gitu. Nah, itu kalau sebagai wasiat sah. Tapi kalau itu sebagai pendelegasian perwakilan kepada si orang ini, itu menjadi tidak sah seiring dengan meninggalnya pihak yang mewakilkan itu. Apalagi tidak lama terus yang ditugasi untuk mengeksekusi itu ternyata juga meninggal. Kalau mengenai wasiat sah, kenapa? Karena wasiat itu pesan kebaikan seseorang untuk dilakukan setelah meninggalnya. Namun itu tidak berlaku untuk ahli waris. Loh, keponakan tidak termasuk ahli waris kecuali keponakan laki-laki dan saudara laki-laki. Nah, jadi saya bilang saat itu kalau ada keponakan laki-laki dan saudara laki-laki, maka kepadanya ditunaikan waris bukan wasiat. Sementara kalau keponakan selain keponakan laki-laki dari anak laki-laki berarti dapat jatah wasiat. 1/3 maksimal dari total harta dibagi waris. Dibagi ke keponakan yang mendapatkan wasiat. Dibagi rata, yang 1/3 itu aja tapi. Sementara yang keponakan laki-laki dan saudara laki-laki berhak mendapatkan waris dibagi rata. Itu seperti itu. Karena kan dia nggak punya siapa-siapa. Bapak ibu udah meninggal, saudara udah meninggal semua. Yang tersisa anak istri tidak punya. Jadi yang punya cuma keponakan aja. Nah, ahli warisnya berarti tinggal keponakan. Nah, keponakan itu bisa mendapatkan bagian waris hanya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Kalau ini nggak ada bagaimana? Maka keponakan yang ada bisa mendapatkan warisan tapi namanya dawil arham. Dawil arham itu aslinya dia nggak dapat waris aslinya. Cuman karena yang bersangkutan ini punya hubungan kekerabatan, akhirnya ke siapa lagi dikasih nggak ada, ya sudah ke keponakan yang ada itu aja dibagi, ya udah bagi rata aja udah. Kenapa? Karena yang ada cuman itu. Iya, itu biasanya untuk orang-orang yang sebatang kara. Atau seperti kasus yang di Bekasi Timur itu, saya pernah ada seorang anak sebatang kara diasuh oleh seorang bapak-bapak di sana sebagai bapak asuhnya. Sampai dia tumbuh dewasa dan punya banyak harta dan meninggal dalam keadaan belum menikah, dan punya anak, gak punya siapa-siapa, sebatang kara betul. Dia hanya punya bapak asuhnya itu aja. Maka bapak asuhnya itu bisa mendapatkan hak waris dengan pertimbangan hukum karena dia yang punya kedekatan hubungan. Namanya ya lebih tepatnya sih mendapat jatah waris karena sebab hubungan bapak asuh dan anak asuh tadi itu. Ada kedekatan hubungan tadi itu. Kalau yang keponakan tadi dawil arham pertimbangannya itu. Ya karena nggak ada siapa-siapa lagi itu. Kalau nggak ada semuanya, bagaimana? Misalnya betul-betul sebatang kara nggak ada siapa-siapa, masuk ke perbendaraan kaum muslimin. Ya, kalau sekarang mungkin masuk ke Basnas, masuk ke dompet duafa atau masuk ke mana lah yang itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus kemudian orang yang menerima perwakilan atau wakil. Ada yang mau mewakilkan, wakilnya nggak bisa juga, harus ada perwakilannya. Terus lafadz wakalah atau sigat, ada akad, saya serahkan kepada kamu tugas ini untuk kamu laksanakan, bla bla. Terus sesuatu yang diwakilkan atau muwakkal fih, maksudnya apa? Mewakili untuk apa ini? Itu. Jadi harus jelas, harus clear. Mewakili untuk apa ini? Untuk jual beli misalnya, mewakili untuk mendatangi undangan misalnya, mewakili untuk menjadi wali dalam pernikahan, harus jelas. Tidak boleh tidak jelas. Tugas apa, Pak? Oh, gampang semua melakukan awes. Gak bisa begitu, harus jelas itu. Harus jelas tugasnya apa itu. Lil wakalati arkanun arba'atun. Jadi wakalah itu punya 4 rukun ya. Hiya al muwakilu, pertama muwakil, wal wakil dan al wakil, wakil ya. Wasighatul aqdi dan wasighatul aqdi sigat akad wakalah, wal muwakkalu fi, dan yang diwakil apa, sesuatu yang objek yang diwakilkan ya, objek perwakilan itu. Pertama muwakil dulu, orang yang mewakilkan dulu. Kita bahas yang pertama al muwakil, orang yang mewakilkan. Muwakil adalah orang yang meminta bantuan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu tindakan atas nama muwakil. Kamu mewakil saya untuk mengeksekusi ini. Kamu mewakili saya untuk mengambil ini. Kamu mewakili saya untuk menjadi wali bagi ini misalnya. Itu namanya muwakil itu.
Makanya kan kalau dalam perwakilan pernikahan biasanya bapak yang asli ngomong ke kiai atau ke KUA, saya berharap bapak berkenan menjadi wakil saya dalam mengakadkan nikah putri saya yang bernama ini dengan laki-laki yang bernama ini. Nah, baik, saya terima perwakilannya. Ya, baru dinikahkan nanti. Saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan wanita yang bernama ini, dengan wakil ayahnya yang telah pasrah wakil wali kepada saya, yang gitu. Jadi yang telah pasrah wakil wali kepada saya dengan mahar yang dimaksud dibayar tunai misalnya. Nah, itu begitu biasanya. Terus kemudian adapun syarat yang dipenuhi oleh muwakil ada dua, yaitu memiliki kewenangan untuk menggunakan atau untuk melakukan tindakan yang diwakilkan, namanya mumayyiz atau tamyiz. Maka anak kecil tidak boleh mewakilkan. Orang gila tidak boleh mewakilkan. Ya. Apa, Bu? Orang buta nggak boleh juga. Pokoknya gini, pengertian yang dimaksudnya adalah mumayyiz. Mumayyiz orang yang bisa membedakan. Kalau nggak bisa membedakan, berarti tidak bisa menjadi muwakil, yang mewakilkan. Lalu terus lebih tepatnya apa? Orang yang tidak punya kecakapan untuk mewakilkan. Kan kadang diwakili oleh orang untuk melakukan keperluannya. Jawabannya orang yang mewakili, dalam tanda kutip ya, bukan akad ya, mewakili orang anak kecil, maaf, orang gila, terus yang tadi kata Ibu, orang yang tidak punya kemampuan untuk membedakan itu, untuk kemudian menjadi wakil urusannya, itu lebih tepatnya bukan akad wakalah, tapi perwalian namanya. Perwalian. Jadi kayak ibu-ibu menjadi wali bagi anak ibu-ibu, ya dulu yang masih kecil, dulu semua urusan kan ibu yang ngurus itu. Itu bukan sebagai wakil, sebagai wali. Bedanya apa wakil sama wali? Kalau wakil, dia tidak boleh bertindak di luar kewenangan sebagai wakil. Kalau wali, dia bisa bertindak bahkan di luar kemauan anak itu, demi untuk kebaikan anak itu. Misalnya, ibu sebagai pemegang harta anak kecil yang masih yatim misalnya. Suatu saat si anak yatim ini pengen beli sesuatu yang itu nggak bagus buat dia. Kalau ibu sebagai wakil kan ibu harus membelikan. Tapi kalau ibu sebagai wali, ibu berapa? Jangan. Itu nggak bagus untuk kesehatan kamu, nggak bagus. Jadi ibu berhak untuk mengelola uang itu demi untuk kebaikan si anak yang masih itu. Atau maaf, orang yang tidak punya kecakapan secara mental, misalnya, termasuk maaf orang gila misalnya. Nah itu yang bersangkutan termasuk yang nun sewu, bukan sebagai wakil tapi sebagai wali namanya, sebagai wali atas anak atau orang yang dimaksud tadi. Itu yang pertama dulu, mumayyiz. Kemudian yang kedua, memiliki hak untuk melaksanakan tindakan yang ia izinkan kepada orang lain, dan tindakan tersebut harus dianggap sah oleh syariat. Nah, berarti dia harus akil, orang yang ngerti. Pertama bisa mumayyiz, yang kedua akil, waras, sehat gitu ya. Terus kemudian ada satu lagi tambahnya baligh sebenarnya. Jadi berarti kalau kita simpulkan harus akil, mumayyiz, bisa membedakan, terus yang ketiga baligh. Cuma baligh ini ulama berbeda pendapat apakah harus baligh ya. Karena sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu saat masih usia 10-an tahun dan itu belum baligh, itu beliau pernah mewakili Rasulullah Muhammad SAW dalam beberapa hal atau beberapa kegiatan. Nah, berarti tidak harus tidak harus baligh berarti. Yang penting bisa membedakan gitu aja. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad wakalah dianggap tidak sah. Karena jika pemberi wakalah itu memiliki hak untuk sesuatu yang diwakilkan, karena jika pemberi wakalah tidak memiliki hak untuk sesuatu yang diwakilkan, maka wakil tentu lebih tidak mampu lagi. Nah, kalau ini contohnya gini misalnya, saya punya kewenangan dan karenanya kemudian saya wakilkan. Lah kalau saya nggak punya kewenangan, saya nggak punya hak untuk mewakilkan. Lah kalau saya aja nggak punya kewenangan, bagaimana wakil saya? Lebih tidak punya kewenangan lagi kan? Ya misalnya, saya bukan wali dari seseorang. Tiba-tiba saya bilang sama orang, tolong Anda menjadi wakil saya untuk menjadi wali dia. Loh, saya bukan siapa-siapa. Kecuali saya walinya. Saya minta tolong pada orang lain untuk menjadi wakil saya, menjadi walinya dia. Itu baru bisa itu namanya. Kalau nggak gitu ya nggak bisa. Harus punya kewenangan untuk mewakilkan tadi itu. Punya kuasa untuk mewakilkan itu. Sini dicontohkan ya.
pemilik harta yang telah dewasa, berakal dan tidak berada dalam kondisi mahjur. Mahjur itu tidak tidak diboikot hartanya itu. Seperti karena boros atau gila, sah menjadi mewakil atau memberikan wewenang kepada orang lain untuk mengelola hartanya. Dia punya kuasa penuh atas hartanya, dia delegasikan orang untuk mengelola hartanya, maka itu diperkenankan. Tapi kalau dia tidak punya kuasa atas hartanya karena hartanya ternyata sedang disita oleh negara misalnya, tolong kelola harta saya sana. Ternyata ada plang harta ini sedang dalam pengawasan atau tidak bisa kalau begitu. Contoh yang lain, wali perempuan gadis, jika ia adalah seorang yang adil, sah menjadi mewakil kepada orang lain yang menikahkan anak gadisnya. Jadi kalau ada orang dia berhak menjadi wali atas anak gadisnya, dia mendekatkan kepada orang lain untuk menjadi wakilnya, itu boleh, silakan, tidak ada masalah. Karena tidak semua ayah itu bisa menjadi wali dengan ceto, dengan jelas. Karena kadang apalagi anak pertama kali nikah itu, kadang emosinya itu kadang itu seperti itu. Berdasarkan syarat mewakil di atas, tidak sah bagi anak kecil, orang gila, orang ayan untuk memberikan perwakilan kepada orang lain karena mereka tidak sah melakukan tasarruf secara langsung menurut syariat. Tidak sah juga orang yang ditangguhkan atau mahjur tasarruf hartanya karena ia tidak memiliki hak untuk menggunakan hartanya secara langsung. Jadi ini hanya berlaku bagi orang-orang yang memang punya kewenangan untuk menggunakan hartanya atau kekuasaannya atau kewenangannya untuk mewakilkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua mengenai wakil sekarang. Tadi kan yang mewakilkan, sekarang wakilnya sendiri. Wakil adalah orang yang melakukan sesuatu tindakan karena mewakili orang lain dengan izin mewakili dan dari mewakil. Untuk bisa sah, wakil harus sah secara syariat untuk melakukan tindakan perwakilan tersebut atau ia merupakan orang yang dibolehkan oleh syariat untuk mewakili orang lain. Jadi kalau dia nggak boleh mewakili, jangan diwakilkan kepada dia. Contohnya siapa? Anak kecil atau orang gila misalnya tadi. Atau orang yang tidak punya kuasa untuk melakukan perwakilan itu, ya jangan diwakilkan. Makanya gini, kalau menunjuk wakil, pastikan wakil Anda adalah orang yang Anda tahu bahwa dia pasti bisa mewakili Anda dalam masalah itu. Contohnya apa? Milih wakil rakyat. Pastikan wakil yang Anda pilih adalah wakil yang memang punya kecakapan untuk menjadi wakil Anda di parlemen gitu. Jadi jangan cuma bermodalkan ganteng atau cantik. Dah. Ya kalau itu wallahu a'lam bishawab. Ya itu contoh aja itu. Ya. Ya, Ibu. Misalnya kayak rumah di dalam pengawasan itu, kalau kita beli itu sah nggak kalau beli dari yang pengawasnya itu, atau kita harus menghubungi si pemilik ininya? Itu kan istilahnya rumah itu dalam keadaan yang kondisinya atau ini kondisi yang gitu. Kalau dalam akad gadai Islam ya, yang saya paham ya, itu kan jaminan yang dijaminkan itu dari awal sudah diteken. Kalau dalam waktu sekian tidak bisa dibayarkan hutangnya, maka pihak pertama selaku yang memberikan hutang berhak untuk menjual barang yang dijaminkan ini dengan ketentuan bla 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 bla. Jadi sebenarnya ketika ibu mau membeli kepada orang yang menyita rumah itu karena dia punya hak untuk menyita rumah itu dikarenakan sebagai jaminan yang tidak bisa dipenuhi hutangnya oleh pihak yang berhutang, sebenarnya itu sah, nggak ada masalah karena di awal sudah ada perjanjian itu. Sudah ada perjanjian bahwa jika yang berhutang ini tidak punya kemampuan membayar hutang hingga pada waktu yang ditentukan, yang disepakati lah, maka pihak pertama yang memberikan hutang berhak untuk menjual jaminan ini dengan ketentuan, ada ketentuannya 1, 2, 3 dan itu seperti itu. Jadi makanya kan kalau ibu misalnya berakad hutang piutang dan seseorang dengan jaminan surat tanah misalnya, itu dibuatkan akadnya di notaris bahwa sertifikat ini menjadi jaminan di mana seandainya yang berhutang tidak bisa membayar sehingga pada waktu ditentukan ini, maka dari pihak yang memberikan hutang, pihak pertama dengan nama ini berhak untuk menjual rumah ini dengan ketentuan itu, boleh, tidak ada masalah, silakan. Itu kalau di Islam namanya akad gadai. Akad gadai.
Ini terlepas dari prakteknya bagaimana di sini ya, tapi terlepas dari itu dalam Islam boleh akad gade itu diperkenankan. Itu jaminan dengan harta. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya rata-rata yang sita itu kan rata-rata memang nggak bisa menyelesaikan hutangnya biasanya kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian jadi wakil tadi ya, sebab itu mengangkat anak kecil, orang gila dan orang ayan sebagai wakil tidak sah pula menjadikan orang bodoh safi sebagai wakil. Begitu juga orang buta, ya kita buta masuk. Tidak sah dijadikan wakil dan dalam tindakan yang keabsahannya tergantung pada kemampuan melihat. Disyaratkan pula wakil harus ditentukan secara jelas sehingga ketika seorang muwakil mewakilkan sesuatu pada dua orang tanpa menunjuk salah satunya dengan jelas, hukumnya tidak sah. Harus jelas. Yang saya tunjuk wakil Anda ya, mewakil saya untuk masalah ini. Anda mewakil saya untuk masalah ini misalnya, harus jelas. Jangan terus ngomong ke sekian banyak orang tapi nggak jelas siapa yang ditunjuk. Harus jelas siapa yang ditunjuk. Kamu gitu. Contoh mewakil berkata pada dua orang, aku mewakilkan kepada salah satu dari kalian untuk menjual rumahku. Ayo siapa? Kamu ya, kamu ya. Menjadi wakil saya untuk menjualkan rumah saya. Atau dua-duanya menjadi wakil bisa. Itu jenengan kalau monggo Bu Lucy. Nah, jadi singkat cerita harus jelas perwakilannya. Siapa yang mewakil, siapa yang tunjuk sebagai wakil. Terus ada sigat akad wakalah, kamu harus mewakili saya atau tolong wakili saya di sini. Terus muwakal fi apa sesuatu yang dijadikan sebagai objek perwakilan itu. Panjang pembahasannya, mungkin sudah dapat gambarannya. Silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Dalam Islam akad itu penting ya, karena itu nanti berkaitan dengan pemindahan hak soalnya. Jangan sampai kita zalim memakan hak orang lain atau menggunakan hak orang lain, termasuk dalam masa perwakilan tadi itu. Ngomong mewakili si fulan, padahal si fulan tidak pernah minta diwakili itu. Ya. Oke, monggo Bu Rita. Bagus. Ya, Al-Baqarah 282 itu juga maksudnya. Jadi gini. Kan kalau kita bicara keharusan itu tidak ada memang saksi. Karena nanti kalau harus ada saksi, berarti kalau tidak ada saksi tidak sah perwakilan. Nah, keberadaan saksi dalam akad-akad muamalah itu biasanya tidak semuanya, sebagian itu sebagai pelengkap. Termasuk dalam masalah wakalah ini. Ini sebagai pelengkap. Sehingga kalau suatu saat terjadi konflik, itu saksi patut untuk dihadirkan. Tapi kalau tidak ada konflik, aman-aman saja sih nggak ada masalah. Makanya dalam masalah ini, keberadaan saksi tidak masuk dalam rukun, tidak masuk dalam syarat. Tapi bisa dimasukkan dalam kelengkapannya. Makanya nanti kalau dibawa ke notaris, nanti ada para pihak yang bertanda tangan sebagai saksi penyerahan perwakilan tersebut misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo yang lain silakan kalau ada. Banyak Bu, akad-akad dalam Islam yang saksi itu tidak menjadi rukun. Kayak hibah aja. Hibah itu suami istri, hibah. Misalnya Pak Agus ngomong sama Bu Rita misalnya ya, udah mah itu mobil buat kamu dah. Di balik nama, nggak ada saksi anak-anak, nggak ada saksi siapa-siapa, berdua aja ngomong. Yang penting tahu balik nama aja udah. Ya sudah sah sebagai milik Bu Rita. Nanti semoga panjang umur Agus amin insyaallah. Saya belum meninggal, maka nggak dibagi waris. Tapi itu karena itu sudah dihadiahkan kepada Bu Rita, sudah dipindahkan dalam hal ini. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Siapa dulu jawab? Sasangan dulu nggih. Nggih, sasangan dulu Ibu Rita dulu, sasangan dulu ya. Nggih. Dirawat oleh anak-anak tirinya yang ibunya itu sudah meninggal. Nah, apakah oleh Pak Ustadz notaris itu menghibahkan seluruh hartanya itu ke anak tirinya? Baik. Di dalam Islam
hibah itu atau hadiah kalau kepada selain anak kandung ya, itu tidak boleh lebih dari sepertiga total harta. Kecuali dari orang tua kandung kepada anak kandung. Kalau dari orang tua kandung kepada anak kandung, mau seluruhnya mau sebagiannya boleh. Kenapa coba? Karena dalam syariat Islam tidak halal seseorang meminta kembali apa yang sudah dihibahkan kecuali dari dari orang tua kandung kepada anak kandung. Jadi kalau sewaktu-waktu anak kandung balelo, itu orang tua bisa ngomong gini, udah nggak jadi aku hibahkan, aku minta lagi boleh. Tapi kalau ke anak tiri, ke anak angkat, anak asuh, nggak bisa. Yang sudah dihibahkan makanya maksimal sepertiga total harta. Nah, saran saya kalau memang yang bersangkutan sayang banget kepada anak-anak tirinya itu misalnya ya tetap kalau dituangkan dalam wasiat, misalnya wasiatnya tidak boleh lebih dari sepertiga total harta, ya sisanya tetap dibagi waris kalau dia masih punya ahli waris. Kalau dia sudah nggak punya ahli waris, berlaku tadi. Jadi dia mendapatkan bagian waris dari orang itu karena ada kedekatan hubungan sebagai anak angkat itu. Jadi itu namanya mendapatkan bagian waris bil hukmi dengan sebab pertimbangan hukum di mana yang bersangkutan itu punya kedekatan hubungan karena sebagai anak, karena dia nggak sebatang kara, nggak punya siapa-siapa lagi. Itu misalnya. Oke, monggo Bu Ipung. Oke. Oke. Kalau suatu saat orang tua sudah meninggal, apakah hibah ini masih harus dihitung waris? Bagus. Yang dihitung waris itu adalah yang belum dipindahkan. Yang sudah dipindahkan kepada anak, kepada istri, atau kepada siapapun yang sudah dia pindahkan, itu tidak lagi dihitung sebagai waris. Itu rumusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apapun, gitu. Monggo yang lain silakan kalau ada. Biasanya yang memindahkan itu kalau anaknya perempuan semua biasanya. Iya. Biasanya khawatir ada konflik dengan paman-pamannya atau om-omnya, biasanya khawatir. Iya. Iya, aman. Iya, aman. Iya. Jadi kalau dari saya itu anak-anak saya banyak Ya, kalau dari Bu Hera, saudara-saudari Bu Hera berhak. Karena Bu Hera hanya punya anak perempuan kan. Itu aja sih. Jadi berhak. Iya. Kalau suami sih emang pasti nggak ada. Iya. Kecuali kalau tidak ada potensi konflik sih baik-baik saja sih. Cuma kalau ada potensi konflik itu yang ngerinya itu ya. Oke, monggo. Saya misalnya kan anaknya ada laki ada perempuan. Oke. Pada saat menghibahkan itu apakah berlaku laki dua perempuan satu? Bagus. Hadisnya Bukhari, kalau hibah harus sama, laki perempuan harus sama. Mana hadisnya? Bukhari. Ini ceritanya gini. Ada beberapa redaksi dalam hadis Bukhari. Ceritanya ada sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dua-duanya sahabat Nabi. Bashir bapaknya itu mau menghibahkan sesuatu ke putranya yang namanya Nu'man. Kata ibunya gini, anakmu kan banyak, kenapa cuma Nu'man yang kamu kasih? Iya, saya cuma mau ngasih dia aja. Kata ibunya, saya nggak terima, karena anaknya kan banyak. Saya akan laporkan kamu ke Rasulullah Muhammad SAW. Kata Nu'man juga ngomong gitu, al-kamakal, saya nggak mau terima hibahnya bapak kecuali Rasulullah jadi saksinya SAW. Akhirnya dihadapkanlah kepada Nabi itu. Nabi nanyanya gini, anak kamu cuma satu ini? Tidak ya Rasulullah, anak saya banyak. Kamu kasih semua? Enggak, Nu'man aja. Kamu kasih tahu semua? Enggak juga. Al-kamakal kata Nabi, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, kata Nabi. Hadisnya Bukhari. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Jadi kalau hibah atau hadiah harus sama, adil. Mau laki mau perempuan sama. Nah, itu kalau hibah. Nah, itu kejadian gini.
ada seorang ibu punya anak 2 laki perempuan. Nah, dia pikir yang namanya hibah itu laki 2 perempuan 1. Akhirnya dia coba pembagiannya gitu. Jadi pokoknya anak laki-laki dapat bagian lebih banyak daripada si perempuan. Akhirnya apa? Muncul kecemburuan kan? Itu aja. Nah, itu contoh. Nah, makanya kalau masalah hibah atau hadiah harus sama. Ini kadang, ini saya mohon maaf ya. Ini jamak terjadi gini. Karena anaknya laki-laki kan dia menanggung nafkah keluarga. Sementara si anak perempuan kan ditanggung oleh suaminya. Kadang orang tua itu nggak ngerti, sehingga kemudian kalau anak laki-laki dijor-jor. Anak perempuan kan kamu udah punya suami. Nggak bisa begitu. Kalau hibah atau hadiah harus anak laki kasih, perempuan kasih juga, sama dua-duanya. Iya harus sama, itu seperti itu. Jadi nggak boleh dibedakan. Itu dalam fikih Islam begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau waris beda. Kalau waris anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Kalau waris. Tapi kalau sama Kenapa? kalau misalnya kesepakatan Gini, caranya gini. Taati dulu perintah Allah dalam pembagian waris. Setelah itu musyawarah. Rela nggak yang laki-laki bagian lebih banyak diambil oleh perempuan? Jadi dibagi dulu, taati dulu perintah Allah masalah waris, baru silakan musyawarah. Rela nggak yang lebih banyak bagiannya diambil oleh yang lebih sedikit bagiannya untuk dibagi rata. Ya itu saya kira itu. Kalau sepakat tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ngasih rumah sama anak, G. yang satu rumahnya di Sumarekon, satu rumahnya di Kemang, kan harganya beda. Bu. Ya, Itu beli. bagus. Yang penting spiritnya sama, nggak ada masalah sih. Jadi yang penting spiritnya sama, nggak ada masalah. Jadi ngomong aja apa adanya. Mama nggak punya apa-apa selain dari ini. Mama mau bagi 2 buat kalian. Tapi faktanya yang satu di Kemang, satunya di Sumarekon. Kalian tahu harganya beda. Ini ya bicara baik-baik aja. Ya jadi spiritnya sama, pengen ngasih rumah ke anak kan. Hanya memang nilainya beda. Kalau bisa sih sama walaupun misalnya luasnya beda. Misalnya yang satu 100 meter di BSD Bumi Serpong Damai, yang satu 300 meter di BSD juga Bintara Sanaan dikit. Nah, jadi BSD. Ya, enggak apa-apa, yang penting nilainya sama gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ngomong apa adanya aja. Kan memang kita ini untuk bisa adil persis itu sulit, nggak bisa. Yang penting spiritnya aja, spiritnya. Kalau mau persis nggak mungkin, susah itu. Enggak betul. Paling nggak spiritnya aja. Misalnya, iki anak lanang senengane berkebun iki, wis tak kasih yang di Bogor aja lah misalnya. Misalnya gitu. Wah ini kayaknya metropolitan ini ya, tak ada sing di kota lah misalnya gitu. Tapi spiritnya sama gitu. Spiritnya sama. Monggo yang lain sebelum saya tutup, silakan kalau ada. Nggih, monggo Bu Antari. Nggih. Bagus. Bagus. Saya mau bicara secara umum dulu ya, secara umum. Di dalam fikih Islam, pemindahan hak dari orang tua kepada anak bisa dengan 3 cara. Saya ulang ya, pemindahan hak terkait dengan harta dari orang tua kepada anak itu dibagi 3 dalam fikih Islam. Yang pertama melalui nafkah, yang kedua melalui hibah atau hadiah, yang ketiga melalui waris. Oke, yang pertama nafkah dulu. Nafkah berarti sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini boleh berbeda, sesuai dengan kebutuhan. Anak satu kuliah di Jogja, yang satu di Bandung, yang satu di Solo. Yang Solo lebih dikit dapat kirimannya karena murah misalnya. Tapi yang di Bandung lebih mahal lagi mungkin. Jogja tidak semahal yang di Bandung misalnya gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Terus kuliahnya jurusan juga beda-beda. Ini butuh laptop yang speknya segini, yang ini beda-beda karena kuliahnya juga beda-beda kebutuhannya. Beda nggak apa-apa kalau ini. Kenapa? Karena ini nafkah. Jadi kalau nafkah berbeda boleh sesuai dengan kebutuhan. Satu dulu. Yang kedua namanya hadiah atau hibah. Kalau hadiah atau hibah asasnya harus sama. Tadi hadis Bukhari. Kalau hadiah atau hibah asasnya harus sama. Jadi pembagian sebelum meninggal melalui hibah atau hadiah boleh Bu Antari dalam Sahih Bukhari. Hadisnya dalam Sahih Bukhari tadi boleh. Tapi syaratnya harus sama. Dio sama
Sinten Bu? Astrid harus sama. Walaupun sama beda, maaf, laki perempuan. Dalam masalah hibah atau hadiah harus sama. Itu yang kedua nggih. Kemudian yang ketiga melalui waris. Kalau melalui waris nunggu ada yang meninggal dulu. Nah, baru nanti dibagi sesuai dengan ketentuan waris yang ada. Dan yang sudah dipindahkan sebagai nafkah atau sebagai hadiah atau hibah tidak bisa dibagi waris karena sudah bukan harta si mayit. Itu sudah harta anaknya atau istrinya yang sudah diberi hibah atau hadiah dalam masalah ini. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Hibah dan hadiah harus sama besarnya. Harus sama, hadisnya Bukhari nggih. Kenapa tuh? Nggih, monggo. Kalau waris itu harus secepatnya gimana? Bagus. Antara keluarga itu kadang saya tidak mau apa-apa nggak diambil, silakan aja, itu harta orang tua, nanti peninggalan saya pengen jadi kenang-kenangan, tapi yang satu ini pengennya dibagi. Katanya nanti kalau misalkan ibu udah meninggal mata repot. Bagus. Prinsipnya sebenarnya pembagian waris itu disegerakan setelah satu, pembayaran perawatan jenazah, yang kedua setelah pembayaran hutang, yang ketiga setelah wasiat. Kalau sudah selesai, usahakan segera dibagi warisnya. Pembagian waris itu tidak harus dijual. Yang penting ketahuan sahamnya. Jadi sahamnya anak pertama berapa, anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa. Kalau ada ibu berapa sahamnya. Ketahuan aja. Misalnya contoh gini ya, rumah. Kan jual rumah kan gak gampang. Apalagi masih ada ibu. Yang penting saham di rumah itu jelas. Jadi saham ibu berapa, saham anak-anak berapa. Jadi nggak harus dijual. Nanti ketika kemudian ada orang yang naksir rumah itu rapat, tapi bukan lagi rapat ahli waris, tapi rapat komisaris. Nah, karena kan ahli waris sudah dibagi. Sekarang tinggal rapat komisaris karena pemilik saham kan. Nah, ini ada developer yang mau naksir rumah kita, dijual, mau dibeli sekian M misalnya. Bagaimana Bu, purun mboten? Kalau punya, yaudah nggak apa-apa, kita bisa nanti beli rumah baru kan, ini harganya cukup bagus lah untuk kita bisa beli rumah baru di Pondok Indah misalnya. Ya sudah, misalnya, ya boleh silakan. Nah, silakan. Tapi kalau misalnya nggak berkenan dijual, ya sudah biarkan sampai kalau nanti ada apa-apa ya pembagian sahamnya jelas. Iya betul. Contoh gini, nanti bisa berlaku syuf'ah juga. Syuf'ah itu gini, jangan buru-buru dijual ke orang lain dulu haknya, jual ke saudaranya dulu. Misalnya ada yang butuh duit nih. Kalau orang Jawa bilang, ayo siapa yang mau nyusui bagian saya. Nyusui itu yang mau bayarin bagian saya. Bisa aja kan, dijual ke saudaranya misalnya. Boleh, tidak apa-apa. Ini aku lagi butuh duit untuk anak-anak kuliah ini. Siapa yang mau beli bagian saya misalnya. Udah dicicil aja, yang penting dibeli gitu. Nah gitu. Kalau kita sendiri yang menawarkan, misalnya bagiannya saudara kita gitu sebenarnya. Bagian saudara kita, mereka udah kalau mau jual, gue aja gitu. Tidak apa-apa, bagus. Jadi bukannya dia yang menawarkan. Bagus. Iya, bagus itu. Iya, bagus. Itu malah bagus. Kenapa? Karena kadang saudara itu ada yang malu mau menjual. Iya, kadang malu mau jual ke saudara, takutnya saudara lagi gak punya duit atau apa. Tapi kalau ibu ngomong malah bagus itu. Sehingga kalau saudara butuh tinggal ngomong ke ibu, tinggal cocok-cocokan harganya aja kan gitu. Itu namanya syuf'ah namanya. Syuf'ah itu menjual bagian kita kepada orang yang dekat dengan kita, karena itu milik keluarga itu, jangan kemana-mana dulu. Namanya syuf'ah namanya. Itu. Jadi makanya gini, kayak misalnya ibu punya rumah yang rumah sekarang ini, ibu mau jual, itu jangan buru-buru ke orang lain dulu sebenarnya, jual ke samping rumah dulu. Nah, itu namanya syuf'ah namanya itu. Itu syuf'ah namanya. Siapa tahu dia butuh rumah. Jadi jangan buru-buru ke yang jauh-jauh dulu. Itu idealnya ya, itu idealnya. Itu seperti itu. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua ya? Ya udah kita tutup. Monggo. Nggih monggo. Terus? Ya tidak apa-apa kalau malu. Enggak kan saya bilang sebaiknya itu nawarnya ke tetangga dulu, baru ke yang lain. Tapi kalau ibu malu ya nggak apa-apa, nggak wajib sih. Cuman kalau yang serumah tadi seharusnya jangan ke orang lain dulu karena kasihan nanti. Karena kayak contoh gini kejadian ini di kampungnya istri tapi kejadian ada orang tua itu jual tanah ke belakang gitu ya. Itu yang beli itu pinter dia. Karena tanahnya memanjang di kapling gitu loh.
dia beli di pada bagian yang sekiranya di tengah gitu loh. Karena idealnya harusnya kan dari arah sana dulu, tapi dia beli yang bagian tengah, sehingga kemudian mau udah mau tanah dia ada yang terputus. Ya, itu kan strategi supaya dijual ke sini lagi dengan harga ya gitu. Makanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, ya sebaiknya sih dijual ke yang lebih dekat itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tidak harus Ibu Har, harus. Kalau tidak dalam konteks tetangga nggak harus. Tapi yang rumah tadi kayak contoh Bu Hera tadi, rumah yang milik bersama itu sebaiknya sih dijual ke yang sesama pemilik saham di situ, syuf'ah namanya ya. Agar nanti tidak merepotkan mecah sertifikatnya dan nanti rumahnya bingung itu kalau nanti ya itu ribet itu urusannya. Baik, cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Haji.